Pertempuran melalui surga 1120, pelatihan penyempurnaan pil pahit. Xiao Yan tidak diragukan lagi merasa terdesak waktu setelah menyetujui permintaan Ye Zong. Dia perlu mencoba yang terbaik untuk berlatih dan meningkatkan keterampilan perbaikan pengobatannya dalam waktu 2 bulan. Menghadapi alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua dan mencoba menonjol di antara mereka menyebabkan bahkan Xiao Yan merasakan bobot masalah ini. Persaingan semacam ini sangat berbeda dari pertempuran biasa. Ini adalah pertarungan di level yang sama sekali berbeda, membantu kompetisi semacam itu juga jauh lebih keras dibandingkan dengan menggunakan Doki untuk menyerang ke depan dengan pembohong. Lagi pula, pil pemurnian tidak bergantung pada keluar dengan keras. Itu membutuhkan seseorang untuk menjadi tenang karena seseorang mengendalikan segala sesuatu di dalam kuali obat ke tingkat yang sangat tepat. Cara lain untuk menggambarkan peningkatan keterampilan penyulingan obat seseorang adalah membakar uang, atau lebih tepatnya membakar bahan obat. Tidak peduli seberapa besar bakat seorang alkemis, latihan sebenarnya masih yang paling penting. Jika seseorang perlu berlatih pil penyulingan, seseorang secara alami tidak boleh kekurangan bahan obat. Di tingkat Xiao Yan, bahan obat yang dia gunakan untuk berlatih bukanlah barang biasa. Jika tidak ada faksi kuat yang mendukungnya, seseorang akan benar-benar merasa dikerdilkan oleh hal-hal ini. Untungnya, meski klan Ye sedang menurun, koleksi mereka selama bertahun-tahun masih cukup kaya. Selain itu, mereka memang benar-benar siap untuk menaruh semua harapan mereka pada Xiao Yan kali ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk memenuhi semua permintaan Xiao Yan. Bahan obat langka itu terus-menerus ditempatkan di daerah Xiao Yan di bawah perintah Ye Zong. Jika dia masih pelit saat ini, kemungkinan klan Ye benar-benar akan tamat. Dengan klan Ye mendukung Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya, dia terselamatkan dari masalah harus berkeliling mencari bahan obat sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memperbaiki pil obat. Terlepas dari apakah penyempurnaan berhasil atau gagal, setidaknya dia mendapatkan beberapa pengalaman dari proses tersebut. Pengalaman seperti ini adalah harta unik dan pribadi seorang alkemis. Setelah akumulasi pengalaman, itu akan segera muncul dan membawa perubahan besar. Tidak satupun dari para ahli mendefinisikan tingkat Grandmaster di benua itu membahas banyak hal. Semuanya, tanpa kecuali, memiliki pengalaman yang kaya yang akan sulit ditandingi oleh orang biasa. Bakat mungkin penting di dunia alkemis, tapi pengalaman juga sesuatu yang tidak boleh kurang. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan terdesak waktu selama tahun-tahun ini, dia tidak pernah berhenti berlangganan pil. Selain itu, ramuan obat yang kaya yang ditinggalkan Yao Lao membantu membuka jalan yang mulus. Ini memungkinkan dia untuk maju lebih jauh dari seorang alkemis biasa dengan jumlah waktu yang sama. Tentu saja, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa dia jelas bukan satu-satunya alkemis di seluruh benua yang memiliki bakat luar biasa seperti itu. Ada beberapa yang memiliki awal yang lebih baik darinya. Jelas bukan hal yang sederhana untuk melampaui orang-orang itu selama pertemuan. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu berusaha keras selama 2 bulan yang tersisa, memusatkan semua perhatiannya pada pil penyempurnaan. Suhu tinggi menyebar ke seluruh ruangan yang luas, menyebabkan ruangan tersebut berubah menjadi seperti oven. Udara panas menggulung dan naik. Jika orang biasa tetap berada di tempat ini selama 10 menit, kemungkinan besar orang itu akan melarikan diri setelah kesulitan bernapas. Ruang rahasia dibangun dengan menggunakan semacam batu merah. Jenis batu ini disebut batu magma dan diperoleh dari sebuah gunung berapi. Tidak hanya keras, tetapi juga memiliki efek unik dalam menahan panas. Itu secara khusus digunakan untuk membangun beberapa ruang penyempurnaan pil, dan efeknya spektakuler. Tidak ada celah kecil pun di dalam ruangan itu. Sekilas, itu tampak seolah-olah itu dibuat oleh seseorang yang telah mengotori bagian dalam batu magma yang sangat besar. Pada saat ini, cukup banyak kotak giok yang ditumpuk di dalam ruangan ini. Aroma bahan obat yang pekat dan pekat keluar dari mereka. Setelah dipanggang oleh suhu tinggi di sekitarnya, aromanya menjadi lebih pekat. Ada platform batu di tengah ruangan. Sosok kurus duduk dengan kaki bersilang di atas platform batu. Sebuah kuali obat berwarna merah tergantung pada udara di depannya. Api hijau giok yang menyala dengan ganas di kuali. Suhu tinggi yang membuat ruangan itu berasal dari dalam kuali obat. Orang yang duduk di sana secara alami adalah Xiao Yan, yang dengan pahit mengajarkan keterampilan penyempurnaan obatnya. Sejak dia merasa terdesak waktu, dia menghabiskan seluruh waktunya di sini. Selama dia bebas,
dia akan mendengarkan pil. Meskipun penuh dengan kepahitan dan melelahkan, semua kesulitan ini secara alami tidak ada apa-apanya selama itu untuk api 3000 pembakaran. Api hijau giok menari dengan ganas di dalam kuali obat. Saat nyala api terbakar, samar-samar seseorang dapat melihat pil obat embrio sedang terbentuk. Aroma pil samar menyebar ke seluruh ruangan. Pil obat embrio menjanjikan angsur menjadi bulat di bawah nyala api. Setelah sekitar 1 jam atau lebih, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Dia menjentikkan bentuknya dan penutup kuali obat terbang ke samping. Cahaya hijau dan cerah keluar dari kuali sebelum menetap di tangan. Hal yang mendarat di tangan Xiaoyan adalah pil obat seukuran ibu jari. Meskipun pil obat ini kecil, itu pasti akan menimbulkan iri jika dilelang di luar. Nama pil obat itu disebut pil Qi instan. Ini adalah jenis pil obat jenis penipisan. Itu hampir tidak mencapai level 7 tingkat rendah. Itu dapat memungkinkan seseorang memulihkan beberapa doki dalam waktu singkat. Selain itu cukup efektif ketika seorang elit dozong mengkonsumsinya. Jika seseorang harus melawan-lawan sampai doki kedua belah pihak habis, mengkonsumsi pil obat ini akan memungkinkan seseorang untuk memulihkan beberapa doki. Seseorang mungkin dapat membayangkan keadaan dengan pemulihan ini. Oleh karena itu, beberapa ahli yang kuat akan menyiapkan beberapa di antaranya. Namun, pil obat jenis ini harganya sangat mahal. Para ahli yang tidak memiliki kekayaan besar kemungkinan tidak akan dapat mengkonsumsinya secara acak. Perlu diketahui bahwa Xiaoyan tidak pernah menyiapkan pil Qi instan di masa lalu. Salah satu alasannya adalah pil tingkat tinggi sementara alasan lainnya adalah bahan obat yang dibutuhkan rumit dan mahal. Siapa yang bisa mengkonsumsinya seperti makan kacang? Xiaoyan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia meletakkan pil Qi instan di tangannya ke dalam botol. Pada saat ini, ada 6 pil Qi instan dengan kualitas yang sama di dalam botol, panen Xiaoyan selama 20 hari ini. Selama setengah bulan ini, Xiaoyan tidak pernah keluar dari ruangan ini. Secara alami akan ada seseorang yang secara pribadi akan memberikan ramuan obat setelah dia menggunakan semuanya. Semua fokusnya adalah pada perbaikan pil. Setelah lupa istirahat atau makan selama periode waktu ini, Xiaoyan secara alami mendapat manfaatnya. Dia telah berhasil menyempurnakan cukup banyak pil obat di tingkat 7 tingkat rendah, dan dia bahkan berhasil menyempurnakan pil obat tingkat 7 tingkat menengah. Setelah penyempurnaan pil gila ini, Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan. Perbaikan obatnya telah berkembang. Tentu saja, bakat penyempurnaan pil Xiaoyan adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak bisa menyangkalnya. Sebelum Yao Lao pergi, Xiaoyan bisa, paling banyak, memperbaiki pil obat tingkat 5. Sekarang, dia bisa memperbaiki pil obat tingkat 7 karena kerja kerasnya. Meskipun kerja keras Xiaoyan merupakan faktor besar, bakatnya juga sangat penting. Namun, 20 hari lebih pemurnian pil gila menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit tercengang. Dia telah menemukan doki di dalam tubuhnya yang tumbuh dengan lambat. Hanya setelah beberapa pemikiran, dia tiba-tiba mengerti. Perbaikan pil adalah tugas yang melelahkan orang yang melakukannya. Kelelahan semacam ini merupakan beban bagi doki dan kekuatan mental seseorang. Setelah doki dalam tubuh Xiaoyan habis selama periode waktu ini, dia akan segera memasuki mode pelatihannya. Setelah dia memulihkan dokinya, dia akan melanjutkan penyempurnaan. Dengan kelelahan dan pengisian seperti ini, tidak mengherankan jika dokinya tumbuh. Xiaoyan secara bertahap memulihkan beberapa doki setelah duduk di platform batu. Baru kemudian dia menghembuskan napas. Dia dengan lembut memeluk dirinya sendiri, dengan keterampilan penyempurnaan pil saya saat ini, tingkat keberhasilan penyulingan pil obat tingkat rendah 7 sudah cukup tinggi. Jika itu adalah pil obat tingkat menengah tingkat 7, tingkat keberhasilannya sedikit lebih rendah, tetapi masih lumayan. Secara alami, itu sudah jauh lebih baik daripada beberapa alkemis tingkat 7 biasa. Namun, ini tidak cukup. Jika Xiaoyan ingin menonjol dalam pertemuan alkemis tingkat ini dan masuk 10 besar, jelas bahwa akan sulit untuk mengandalkan pil obat kelas 7 tingkat menengah. Menurut tebakan Xiaoyan, dia akan, paling tidak, perlu merasa percaya diri saat memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 untuk memastikan bahwa dia bisa masuk 10 besar. Tingkat 7 tingkat tinggi. Xiaoyan perlahan menegang. Ekspresi kejam melintas di matanya. Itu hanya kelas 7 kelas tinggi. Dia tidak percaya dia tidak bisa melakukannya.
Pikiran dalam ini melintas di hati Xiao Yan. Dia meraih dengan tangan dan kotak giok, berisi bahan obat, ditarik. Dia memegang tangannya, dan banyak bahan obat di dalamnya segera melayang. Aroma obat yang pekat menerkam. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara. Dia menjentikkan jarinya dan bahan obat yang dilarikan ke kuali obat. Setelah itu, segel yang dibentuk oleh tangannya berubah, dan api hijau giok di dalam kuali obat menderu hidup. Cara gila Xiao Yan meluncurkan pil selama retretnya bahkan menyebabkan Ye Zong dan yang lainnya merasa sedikit khawatir. Mereka juga menghela nafas pada saat yang bersamaan. Kemampuan yang diperoleh Xiao Yan pada usia seperti itu benar-benar tidak datang dari manapun. Jika dibandingkan dengan pemurnian pil gilanya, anggota generasi muda klan Ye benar-benar tidak berbeda dengan sampah. Retret penyempurnaan pil Xiao Yan berlangsung selama sebulan penuh. Selama bulan ini, dia tidak mengambil satu langkah pun dari ruang perbaikan pil. Apa yang dia peroleh juga cukup mempesona. Jumlah pil obat tingkat 7 tingkat rendah dan menengah yang berhasil disulingnya terus meningkat. Xiao Yan bahkan secara bertahap menjadi mahir dalam menyempurnakan pil obat tingkat tinggi 7 setelah banyak kegagalan. Dari kelihatannya, pil obat tingkat tinggi 7 mungkin muncul jika dia merasa sehat. Suara bel yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar dari luar ruang perbaikan pil setelah 1 bulan pelatihan yang pahit. Kondisi perbaikan pil Xiao Yan dipatahkan oleh bel yang tiba-tiba ini. Setelah sedikit terkejut, ekspresi mulai berubah sedikit. Dia tahu bahwa bel ini adalah panggilan darurat dari klan Ye. Sesuatu telah terjadi pada klan Ye. Xiao Yan dengan erat mengaitkan keningnya. Dia dengan cepat bangkit dan membuka pintu ke ruang perbaikan pil. Sekarang dia sudah membuat janji kepada klan Ye. Xiao Yan secara alami tidak bisa hanya berdiri diam di samping jika sesuatu terjadi pada mereka selama periode waktu ini. Selain itu, dia juga telah menghabiskan sebagian besar koleksi klan Ye dan merasa sedikit buruk. Dia tahu bahwa klan Ye telah menaruh semua harapan mereka padanya.